Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dinda Wahyuni, NIM 19005115 dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Di video kali ini saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Kadri, terkait dengan materi pembelajaran di minggu pertama ini, yaitu kita akan memahami mengenai konsep dasar dari administrasi pendidikan. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, secara umum, konsep dasar administrasi dan supervisi pendidikan artinya ada dua, yaitu administrasi pendidikan dan profesi. Kita bahas mengenai konsep dari administrasi. Sebenarnya tidak jauh berbeda dari manajemen. Konsepnya adalah proses mengelola. Artinya, ada desain sebuah proses untuk mengelola, lalu apa yang dikelola. Dalam konteks yang disampaikan oleh Husaini Usman, ada 7M plus 1I, artinya dimanapun kita berada, ketika menjadi seorang administrasi atau manajer, maka ada 7M plus 1I yang harus dikelola, bahkan secara personal ketika dibawa ke kehidupan masing-masing. Konsep administrasi dan manajemen ketika digunakan itu akan membuat kita menjadi seorang yang luar biasa. Dan itu kunci suksesnya bagaimana mengelola 7M yang ada di bawah kepemimpinan kita. Lalu 7M itu apa? Yang pertama, men. Men artinya sebuah lembaga, sebuah organisasi dimanapun berada, dan kalau kita adalah calon-calon pendidik, sehingga suatu saat akan ditakdirkan sampai ke tahap pengelola pendidikan, apakah itu menjadi kepala sekolah, manajer pendidikan, sehingga mau tidak mau manusia yang ada di situ itu perlu dikelola dengan sedemikian rupa. Nah, kita manusia mempunyai hasrat yang tidak sama, meskipun masih dalam satu kantor yang sama atau masuk kepada sebuah lembaga yang sama untuk bekerja dengan tujuan menjunjung tinggi tujuan organisasi atau lembaga. Tetapi percaya atau tidak, kita tidak bisa menafikannya bahwa masing-masing kita punya tujuan yang lain, baik itu tujuan pribadi ataupun tujuan organisasi. Dalam rangka bagaimana membuat tujuan-tujuan yang berbeda itu tetap dalam satu irama yang sama pada konteks organisasi atau lembaga, sehingga setiap manusia di situ memang mendahulukan kepentingan organisasi dalam lembaga. Maka manusia itu sangat perlu untuk dikelola. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, bahkan ada teori X dan Y, yang mana teori X mengatakan bahwa manusia itu pemalas. Kalau bisa senang, dia akan cari tempat yang paling nyaman. Bahkan kalau bisa tidur, dia akan tidur. Kalau bukan karena motivasi dan juga tuntutan yang tinggi, kadang-kadang nuansa yang sejuk, dingin, sepi, ngantuk itu akan jauh menarik kemalasan kita untuk tidur lebih besar dibandingkan untuk bangun dan memulai aktivitas. Lalu teori Y yang mengatakan, yaitu yang mengindikasikan bahwa meskipun malas, manusia itu punya motivasi dalam dirinya masing-masing. Nah, inilah yang diangkat bahwa membedakan seseorang dengan orang lain adalah terletak pada seberapa tinggi dan seberapa besar motivasinya untuk menjadi lebih baik. Dalam kondisi yang berbeda, maka itulah manusia-manusia yang punya konsep yang tidak sama. Ini harus dikelola dengan sedemikian rupa.
Setelah kita membahas man-nya, kemudian kita lihat money. Money artinya di mana 1 rupiah saja itu mesti dilaporkan, harus mampu dipertanggungjawabkan dengan baik. Apalagi keuangan yang kita manfaatkan itu bukanlah uang pribadi, melainkan atau tetapi itu adalah uang milik lembaga, uang milik sekolah, uang milik negara yang dibutuhkan oleh banyak orang-orang yang bisa menjadikan seseorang itu berubah, yaitu seperti yang kita ketahui banyaknya di Indonesia yang korupsi. Untuk itulah makanya ini harus dikelola dengan baik karena uang ini sangatlah sensitif. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, kemudian metode merchandise, marketing, material, minutes, and plus informasi. Itulah 7M plus 1I yang kita maksudkan tadi. Dan tidak ada satupun di antara 7 ini yang tidak membutuhkan pengelolaan. Kalau tidak dikelola secara baik, benar, inilah yang akan pelan-pelan menjadi masalah bagi sebuah lembaga atau organisasi, termasuk lembaga pendidikan, satuan pendidikan, menjadi sumber persoalan dan juga permasalahan. Tujuannya untuk mencapai efektivitas dan efisien, artinya adalah setiap 7M plus 1I ini ketika dikelola, maksudnya adalah agar segala sesuatu sumber daya itu menjadi efektif penggunaannya dan efisien dalam pemanfaatannya, sehingga memudahkan untuk membantu pimpinan, membantu administrator atau manajer dalam mencapai tujuan. Kalau di pendidikan berarti administrasi pendidikan dalam rangka mencapai tujuan lembaga satuan pendidikan. Begitu juga dengan di organisasi atau lembaga manapun termasuk pribadi. Kalau kita adalah seorang pribadi yang ingin tampil sukses, dan 3 dari 7 ini sebenarnya ada pada diri kita, ada di sekitar kita, sehingga harus mampu memanfaatkan dan mengelolanya dengan baik, sehingga semuanya memberikan dampak yang positif, bukan malah sebaliknya menjadi sebuah bumerang yang akan menghancurkan kita sendiri di suatu saat kelak. Inilah konsep dari administrasi. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, dalam konteks bahasa bisa ditemui dalam berbagai buku, jurnal, dan juga artikel. Kata dasar dari administrasi ini adalah et intensive ministrare, artinya yaitu melayani, membantu, dan juga memenuhi. Artinya, apabila bekerja sebagai administrasi, yaitu administrator, tugasnya tentu untuk melayani, membantu, dan juga memenuhi kebutuhan. Tujuan dari pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan prima, tidak sekedar pemenuhan kewajiban. Inilah yang menjadi persoalan. Kita cenderung hanya melakukan dan memenuhi kewajiban, sehingga menganggap bahwa itu selesai pada tuntutan memberikan pelayanan prima, pelayanan tertinggi yang menjadi sumber dari kepuasan customer. Administrasi itu terkait dengan seni yang dianggap sebagai ilmu dan seni mengelola. Mengelola yang 7M tadi. Kalau tidak ada seninya, semuanya akan menjadi kacau. Karena perlu sentuhan seni itu indah, menyenangkan, maka pengelolaan adalah proses seni dalam mengelola segala sumber belajar atau sumber daya sehingga semuanya itu menjadi menyenangkan, semuanya itu menjadi indah, dan juga semuanya itu menjadi lebih
tertata karena adanya sebuah seni tadi. Bahwa administrasi dalam konteks pendidikan amat sangat berbeda dengan administrasi yang sering muncul dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Bahwa apa yang diperoleh dengan terkait yang didengarkan, konsep administrasi itu sama sekali berbeda dengan konsep administrasi pendidikan. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, kita lihat perbedaan administrasi dan juga manajemen pendidikan. Ini yang sering menjadi pertanyaan bagi kita, yaitu apakah administrasi dengan manajemen itu sama? Namun jika ditelusuri lebih jauh, ini dua konsep yang sebenarnya ada perbedaannya. Baik, kita akan membahas, yaitu yang pertama, administrasi itu orientasinya adalah non-profit atau oriented non-profit. Artinya, dia tidak mencari keuntungan orang-orang yang bekerja sebagai administrator pendidikan khususnya. Fungsi utama orientasinya bukan orientasi profit, sementara manajemen itu orientasi utamanya adalah profit oriented, kerjanya adalah mencari keuntungan. Maka muncul istilah administrasi itu adalah administrator. Kalau manajemen adalah manajer. Administrasi itu sama dengan leader. Kalau manajer dalam manajemen ada istilah manajer atau kita menyebutnya dengan panggilan bos. Kerjanya itu memerintah, berkuasa, menciptakan rasa, sehingga memunculkan rasa takut, supaya anggota bawahannya mau dan giat melakukan tugas sesuai dengan perintah. Cenderung berkata saya, suka menyalahkan. Bos itu tujuannya adalah bagaimana tujuan tercapai, bagaimana keuntungan dapat meningkat, bagaimana tidak rugi. Akan berbeda sekali dengan administrator atau seorang leader. Sangat berbeda jauh kerjanya. Administrator itu bukan untuk berkuasa, tapi niat baik mengembangkan diri, mengembangkan organisasi, juga memikirkan kepentingan orang-orang yang dipimpinnya. Dia menciptakan kebanggaan bukan untuk dirinya, namun untuk lembaga dan untuk semua orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Dia tidak berkata saya, tapi berkata kita. Kita berbuat baik adalah untuk kemajuan kita. Hampir tidak pernah yang namanya leader berkata bahwa semua kesuksesan ini karena saya. Berbeda dengan manajer atau bos tadi. Kalau leader, keberhasilan ini adalah karya kita bersama. Jadi pilihannya sekarang adalah Anda atau kita mau menjadi manajer, bos, atau leader. Nah, pendidikan itu adalah sebuah media, sebuah tempat untuk menghasilkan peran leader, bukanlah manajer. Dan teman-teman yang berbahagia, kita lihat yang ketiga, yaitu tujuan dan juga manfaat administrasi pendidikan. Kenapa harus belajar itu? Tujuannya bagi pendidikan adalah pertama, mewujudkan proses belajar mengajar yang bermakna. Yang kedua, peserta didik yang aktif mengembangkan dirinya. Lalu yang ketiga, tercapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dan yang keempat, memiliki kompetensi manajerial. Karena tugas administrasi pendidikan adalah mengelola, maka kemampuan manajerial ini kemampuan untuk mengelola semua M yang 7M plus 1I tadi menjadi kompetensi yang akan dimiliki masing-masing. Kemudian untuk tercapainya atau teratasinya masalah mutu pendidikan, lalu perencanaan pendidikan merata, bermutu, dan juga relevan. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan citra positif pendidikan. Maksudnya ketika lulus pantas, layak
kualifikasinya oke, kemampuan publiknya speakingnya keren, wawasannya tinggi, tidak hanya akademik yang bagus, sosialnya juga mantap, sehingga citra positif pendidikan menjadi hebat. Inilah kehebatan dari administrasi pendidikan. Nah, jika kita sudah tahu tujuan dari administrasi pendidikan ini, coba kita lihat mengenai lingkup fungsi manajemen pendidikan atau MP. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, minimal jika menggunakan fungsi manajemen dari Hanse-Hunt-Plar itu minimal ada 4, yaitu planning, organizing, controlling, dan motivating. Apa yang direncanakan yaitu terkait dengan 7M plus 1I. Bagaimana merencanakannya? Terkait dengan apa 7 atau 8 ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup ini yang akan dibahas seperti apa pelaksanaannya, bagaimana mengorganizingnya, bagaimana memotivasi supaya itu berjalan, dan bagaimana kita bisa melakukan kontrol yang baik sehingga semua hal yang kita kelola tadi terkait dengan semua ruang lingkup administrasi pendidikan, mulai dari kurikulum, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, dan banyak hal, itu semua kontrol itu dilakukan supaya semua berjalan sesuai dengan rencana. Baiklah, kita sudah membahas mengenai lingkup fungsi manajemen pendidikan. Sekarang kita akan membahas mengenai profesi. Setelah kita membahas tentang konsep dari administrasi pendidikan, sekarang kita akan mengetahui apa itu pengertian dari profesi. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, secara etimologi, profesi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu profession atau bahasa Latin profetus, yang artinya mengakui, adanya pengakuan atau ahli dalam melakukan sebuah atau suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologi, profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi sebagai pelakunya, yang ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual. Guru, dosen, dokter, dan lain-lainnya merupakan sebuah profesi. Namun, jangan semua pekerjaan itu dikatakan sebagai profesi, karena profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan itu bisa dikatakan sebagai profesi. Ingat bahwa profesi itu memang ahlinya yang mendapatkan semua itu butuh waktu yang panjang. Driver, dia ahli dan hebat, tapi tidak melewati proses yang panjang pendidikan sehingga dia dikatakan ahli dalam konteks ilmiah. Profesi ini tidak dasar pikiran saja yang dikeluarkan, tetapi ada teorinya dan ada dasar pengetahuan. Karena itu butuh waktu yang panjang untuk sebuah pekerjaan layak disebut sebagai sebuah profesi. Nah, Bapak dan teman-teman yang berbahagia, profesi adalah sebuah pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian atau teknik-teknik khusus, ada dedikasi yang tinggi. Keahlian itu didapatkan dalam waktu yang lama. Profesi ini memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan pekerjaan yang lain. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian dari profesi ini, coba kita lihat ciri-ciri dari profesi. Yang pertama, profesi itu memiliki fungsi dan signifikan sosial bagi masyarakat. Kedua, profesi itu menuntut keterampilan tertentu
yang diperoleh melalui proses pendidikan dan juga pelatihan yang cukup yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian profesi didukung oleh disiplin ilmu tertentu yang mengaturnya. Lalu, profesi ini ada kode etik atau organisasi yang dijadikan sebagai satu pedoman perilaku anggota peserta, seperti kode etik dosen, dokter, guru. Mereka itu ada kode etik khusus. Kemudian profesi itu sebagai konsekuensi dari layanan dan prestasi yang diberikan kepada masyarakat. Maka anggota profesi secara perseorangan atau kelompok memperoleh imbalan finansial atau material. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, beberapa istilah yang muncul dari konsep profesi yaitu profesional. Istilah profesional memiliki dua makna, yaitu yang pertama mengacu pada sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi. Lalu yang kedua, mengacu pada sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya. Saya profesional karena melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang seharusnya saya lakukan. Kemudian ada istilah profesionalisme, yaitu sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan juga meningkatkan kualitas profesionalnya. Lalu profesionalitas. Profesionalitas adalah sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya, serta derajat pengetahuannya dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Dan terakhir, Anda patut disebut sebagai orang yang memiliki sebuah profesionalisme yang tinggi yang disebabkan kita adalah orang yang profesional. Begitulah kira-kira bagaimana konsep profesi itu, bagaimana ciri-cirinya, dan apa saja beberapa istilah yang muncul dari konsep profesi tersebut. Baiklah Bapak dan teman-teman yang berbahagia, tidak terasa kita sudah di penghujung materi. Maaf jika materi yang saya sampaikan banyak kesalahan karena sesungguhnya saya masih belajar dan tidak menuntut kemungkinan karena saya manusia biasa, jadi banyak kesalahan yang akan dapat ditemui di diri saya. Selalu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan karena bumi kita masih dalam keadaan yang memprihatinkan, yaitu belum selesainya sebuah wabah virus COVID-19. Memakai masker keluar rumah, jaga daya tahan tubuh. Baiklah, sekian dari saya. Saya tutupi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.